Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Afian Ditya Dwi Chandra Kusuma dengan nomor NIM 180816646. Saya merupakan mahasiswa kelas karyawan R33F di Mercu Buana, Fakultas Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi berpikir kreatif. Selamat menyaksikan teman-teman. Selamat siang teman-teman. Ya, di sini ini judulnya berpikir kreatif ya. Dengan dosen pengampu Pak Noviar. Kemudian di situ ada nama saya dan nomor NIM saya. Kita slide selanjutnya. Oke. Pada berpikir kreatif ini, apa sih yang dimaksud dengan berpikir kreatif? Berpikir kreatif itu pada intinya adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sebuah ide baru atau gagasan baru, ya, sehingga seseorang tersebut itu dapat merasakan atau mampu untuk mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Seperti itu. Ini saya dapat dari Maxwell pada kutipan ya, ini kutipan Maxwell. Ya seperti itu. Terus contohnya ya, saya akan memberikan sebuah contoh. Ketika dimana seseorang itu berpikir kreatif, mungkin saja bisa jadi seseorang tersebut memunculkan sebuah inovasi baru juga. Contohnya misalkan ya, ketika orang berpikir untuk memanfaatkan barang-barang yang tidak layak pakai, ya, kemudian diubah menjadi barang yang layak, maka barang-barang tersebut digunakan untuk yang bermanfaat. Nah, ketika seseorang itu berpikir untuk mengolah suatu barang yang tidak layak menjadi layak, dia mempunyai pikiran kreatif, menurut saya seperti itu. Dan bisa menjadi inovatif itu dikarenakan apa yang dia olah atau hasil dari apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain. Menurut saya seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Kemudian ada perbedaannya dengan konvensional. Yang kita tahu perbedaan dengan konvensional, pada konvensional tersebut itu merupakan sebuah metode pembelajaran yang lama, atau mungkin kalau kita bisa contohkan seperti kita zaman SD diberikan pelajaran dengan seorang guru yang hanya memberikan materi, kemudian diberikan soal latihan. Seperti itu. Menurut saya seperti itu sih. Nah, tapi berdasarkan teorinya, metode konvensional itu merupakan pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, ya, yang biasa diberikan secara lisan itu oleh guru kepada murid-muridnya. Nah, jadi kita bisa tahu nih perbedaannya antara berpikir kreatif dengan konvensional. Menurut saya dengan metode berpikir kreatif itu dapat mengembangkan seseorang, ya, mendapat mengembangkan seseorang dalam hal berpikir secara luas. Sedangkan metode konvensional itu hanyalah metode untuk mendengarkan, dimana secara yang saya pikirkan
metode konvensional ini bukan tidak bisa, tapi sangat kecil sekali pada seseorang diberikan kesempatan untuk berpikir secara luas. Jadi hanya bisa menerima materi yang itu aja, seperti itu gitu. Jadi tidak ada kemampuan untuk mencari yang lebih. Tuh, menurut saya seperti itu. Oke, kita slide selanjutnya. Nah, ini ciri-ciri berpikir kreatif. Ciri-ciri berpikir kreatif mungkin ya. Saya mendapatkan ciri-ciri ini dari kutipan Munandar pada tahun 1999. Maksudnya bukunya tersebut. Dan saya itu hanya mengutip sebagian kecil aja untuk ciri-ciri berpikir. Yaitu yang pertama ada keterampilan berpikir. Kemudian ada keterampilan berpikir lancar, maksudnya berpikir lancar, kemudian keterampilan berpikir fleksibel, orisinil, kemudian ada mengelaborasi, terus ada pula keterampilan untuk mengevaluasi, terus seseorang tersebut mempunyai rasa ingin tahu, terus ada juga rasa atau punya pikiran imajinatif, terus merasakan tantangan, terus kemudian memiliki sifat berani untuk mengambil risiko, serta satu lagi itu memiliki sifat menghargai. Itu merupakan ciri-ciri berpikir kreatif pada seseorang. Di sini pada slide selanjutnya, bagaimana pentingnya berpikir kreatif ya. Menurut saya pentingnya berpikir kreatif ini itu dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jadi tidak dari satu arah saja. Terus memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. Jadi di sini tidak satu pola pikir. Terus ada juga bekerja. Mohon maaf, itu backsoundnya ada tukang roti ya. Mohon maaf sekali. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian bekerja lebih cepat daripada yang orang yang mungkin tidak berpikir secara kreatif ya. Terus kemudian dapat melihat kesalahan dan kelemahan dari suatu objek. Jadi dia sudah bisa memprediksi seperti itu. Kemudian menerapkan suatu konsep dasar dengan cara yang berbeda. Dengan berpikir kreatif itu seorang punya caranya sendiri untuk mencapai tujuan, intinya seperti itu. Dan ini saya dapat kutipan juga dari Peter 2012. Ya, berbunyi seperti itu. Dan intinya adalah jika kita mempunyai pikiran kreatif atau berpikir kreatif itu agar dapat bersaing dalam dunia kerja dan kehidupan pribadi. Seperti itu. Next. Nah, ini menurut saya nih ya, untuk bagaimana sih menggunakan kemampuan berpikir kreatif untuk mengatasi masalah. Yang saya tahu, berpikir kreatif itu dia menghasilkan sifat-sifat seperti fluency, kemudian flexibility, originality, dan elaboration. Elaboration seperti itu. Karena dari sifat-sifat itu seperti fluency ya, itu mampu memunculkan jawaban lebih dari satu secara lancar. Sebenarnya banyak
jawaban atau banyak banyak jawaban. Ini tidak hanya satu jawaban, jadi kemungkinan jawaban banyak itu ada sehingga untuk memilih poin-poin yang bermanfaat itu juga banyak gitu. Terus kemudian ada flexibility, yang mampu melihat permasalahan dan menghasilkan jawaban dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ada solusi lain dalam pemecahan masalah, tidak hanya saklek pada itu saja. Terus kemudian ada originality, itu mampu melahirkan gagasan yang baru, ya sudah mungkin teman-teman tahu. Kemudian ada elaboration, itu mampu memperinci, ya, mampu merinci suatu permasalahan sehingga menjadi lebih mudah untuk dipahami dan dipecahkan gitu. Intinya seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya pembahasan tentang berpikir kreatif. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi untuk segala supportnya terima kasih. Jaga kesehatan dan tetap di rumah aja ya.